kita bicara mengenai email ya. Jadi email itu memang harus ada beberapa hal yang sangat ideal. Yang paling bagus menurut saya adalah harus menggunakan pendekatan cerita. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Yes, mau curhat apa? Ya, jadi beberapa minggu kemarin ini kan aku sering banget nih ngirim email kan, Coach. Nah, tapi tuh nggak ada balasan atau apanya gitu, nggak ada yang hubungin aku juga. Terus sebenarnya apa sih, Coach, yang salah? Oke, nah jadi kalau kita bicara mengenai email ya. Jadi email itu memang harus ada beberapa hal yang sangat ideal. Yang paling bagus menurut saya adalah harus menggunakan pendekatan cerita. Pendekatan cerita itu juga bisa dipakai kalau mama jualannya bukan B2B ya. Kalau B2C ada dengan pendekatan cerita. Kita cerita dulu, membawa sebuah story, mengarahkan ke produk tersebut. Itu sangat ngebantu para sales atau para customer untuk ngejawab tentang itu. Nah, gitu ya. Nah, yang kedua, kalau ke B2B itu ada metodenya. Metodenya ada 4 tahap. Yang pertama adalah hook, yang kedua adalah bridge, yang ketiga adalah relate, yang keempat baru call to action. Jadi hook, bridge, relate, call to action. Hook itu kan artinya kalau kayak mancing, tau mancing? Mancing kan kail tuh. Nah, tugas kita adalah membuat sebuah kalimat yang ketika dia membaca langsung terkena hooknya. Dia langsung kena ahanya. Kita logika nih, ketika kita kirim informasi, kan nggak ke hook kan? Nah, tugas kita adalah membuat ke hook. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bagaimana supaya dia ke hook langsung, oh iya, gue punya masalah itu tuh. Oh, biar dia sadar sama masalahnya. Sadar sendiri dengan masalahnya. Jadi misalkan contoh, saya mengirimkan email kepada, dulu saya jualan internet content provider, jadi saya jual dulu, saya menceritakan hook yang pertama adalah challenge atau tantangan yang dihadapi oleh para customer atau dihadapi oleh mereka yang saya kontak. Jadi saya tanya, misalkan saya ngomong, challenge yang dihadapi oleh beberapa company khususnya adalah sekarang bagaimana caranya membuat sebuah apa gitu. Nah, ada mereka bilang, iya itu problem gue. Nah, itu hooknya. Kalau kalimat pertama kamu nggak hook, pasti otomatis nggak. Misal sampai contoh, kamu ngirim ke sales, berarti menceritakan problem sales. Kamu kirim ke HRD, berarti kamu kirimnya tentang problem HRD. Sadar nggak? Yang kamu kirim HRD apa sales? Kalau kamu kirim HRD, berarti yang harus diomongin pertama adalah problem HRD. Apa problem HRD? Karyawannya. Kalau karyawannya atau pelatihan yang dipilih tidak membawa dampak dan akhirnya HRD disalahin. Itu dulu yang kalimat yang mesti dibuka di pertama. Dapat ya? Dapat. Jadi setiap kamu mengirimkan sesuatu harus tentang problem dulu. Problemnya apa? Kalau nggak problem, mana dia mau baca? Yang ngirim kayak gitu kan banyak. Bukan hanya kamu aja, kan banyak orang. Nah, tugas kamu adalah problemnya apa. Dapat ya? Nah, kemudian setelah hook kan bridge. Bridge itu artinya menjembatani antara problem kamu, ini loh mau solusinya. Baru ke relate. Kebayang nggak? Misal contoh-contoh ya. Hooknya misalkan kamu mau jual biji kopi. Kamu mau ekspor. Oke? Problem mereka apa misalnya? Mereka bingung bagaimana mencari kopi murah, biji kopi murah. Atau biji kopi murah dengan kualitas grade-nya masih lebih baik dibandingkan yang lain. Oke, itu problemnya dulu. Atau kamu punya grade yang kurang bagus, tapi grade kamu itu jauh lebih bagus dibanding kompetitor. Langsung sebutin problem yang terjadi yang biasanya orang menjadi ogah. Misalnya apa? Bener sih grade-nya segini, tapi grade-nya itu tidak mirip dengan specialty misalnya. Nah, itu hook-nya dulu. Kami punya kopi yang bisa memenuhi standar walaupun grade tertentu tapi hampir mirip kayak specialty. Penasaran dong mereka? Dapat nggak? Dapat. Problemnya dulu kan. Baru bridge. Oleh sebab itu kami, Vina, baru masuk ke bridge. Punya produk relate. Dapat nggak? Iya, dah. Baru
Kalau tertarik, Anda bisa email saya atau kita bisa kontak-kontakan untuk bikin janji meeting. Sebenarnya simpel ya coach ya. Sederhana. Cuma masalahnya apa, kita kasih solusinya, Yes. langsung kontak. Yes. Begitu juga bisa pakai metode bikin pakai Loom. Apa tuh coach? LOOM. Jadi aplikasi video di-download aja gratis. Ya walaupun nanti memang ada function yang berbayar ya. Ini Iya. yang gratis nih. Kamu rekam, jadi pertama rekaman video dengan ada PowerPoint atau brosur. Kamu nunjukin namanya dia. Orangnya siapa namanya. Misal Bu Vina misalnya. Di situ tulis, "Halo Ibu Vina, salam kenal. Nama saya Antonius Arif. Saya mengirimkan email ini berdasarkan diskusi kemarin. Kami mau menjelaskan, baru jelaskan. Hook lagi, bridge, relate, dan call to action." Jadi tugas kamu adalah membuat 4 format. Jadi hooknya apa? Kamu harus bikin hooknya apa? Hook itu problem mereka. Hooknya apa? Baru bridge adalah jembatan untuk menghubungi, baru relate ke produk, baru call to action. Dapat ya? Dapat. Nah, jadi cara melakukannya sebelum itu kita nggak pengen bisa email gitu aja. Jadi makanya kenapa balik lagi hook, bridge, relate, call to action. Hook, bridge, relate, call to action. Hook, bridge, relate, call to action. Jadi itu sebenarnya kayak intro pengenalan perusahaan itu nggak perlu ya coach ya? Problem. Kalau di telepon mungkin perlu. Tapi pada saat di email kita punya waktu yang panjang, kita nyebutin aja problemnya mereka. Kalau hook juga di telepon, kita juga nggak perlu intro perusahaan, kita cuma ngomong bahwa apa yang kita bisa bantu. Apa yang bisa kita bantu. Tadi Vina juga sempat lihat kan video saya buat satu video, saya kirim ke corporate tentang kenapa kami bisa bantu problemnya mereka. Masalah berhasil atau enggak urusan nanti. Yang penting konsep dulu bagaimana kita punya kesempatan presentasi 1 kali. Presentasi bukan tentang corporate, tapi tentang problemnya mereka. Makanya saya ambil contoh tadi, ada yang kontak saya sebelumnya, dia adalah bagian talent. Berarti saya ngomong tentang talent. Ada orang yang kontak adalah bagian selling. Saya ngomong tentang selling. Kebetulan yang kontak adalah HR. Saya cari namanya, saya cari di LinkedIn, saya nemu dia HR. Oh, kita harus cari tahu juga. Yes, kalau saya selalu nyari. Begitu saya tahu HR, saya ngomong tentang HR. Dia kalimat hook yang pertama. Kalau nggak bisa. Oh iya, jadi kita harus tahu dulu nih orangnya siapa. Orangnya siapa, interestnya tentang apa, itu yang saya ngomongin. Jadi bener-bener kalau ditanya, saya begitu dapat informasi, saya kirim nih, cara 1, nggak berhasil. Berarti saya harus bikin pakai bentuk video. Maka saya harus riset dulu tentang orang. Jadi, tadi salah satu teman kamu tuh, ngeliat tuh, saya bikin cara ngerekamnya gimana, dia ngeliat tuh. Saya sampai ketawa-tawa, happy. Karena buat saya gini, kita tuh sales tuh enak banget gitu loh. Jadi kalau ngerjain sesuatu yang baru, intinya sales tuh nggak boleh nyerah. Jadi ibaratnya kita mau tembus tuh, nggak bisa nih, mulai mikir, sialan nih, ini bahasa saya, sialan nih gue nggak bisa tembus nih. Gimana cara gue bisa tembus nih? Cara 1, cara 2, cara 3, kita cari cara yang mana gimana caranya kita bisa tembus. Makanya metode yang benar adalah kayak Vina. Begitu problem, Vina penasaran. Nah, makanya dibuat ya hook, bridge, relate, call to action. Makanya video kita di tempat kita banyak banget sumber-sumber yang memberikan inspirasi kan. Iya. Karena jangan sampai kita gampang nyerah gitu. Buat saya sih, saya nggak suka nyerah ya gitu ya. Di kacamata kita tuh, Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah memberikan kita kemampuan. Masa kita nggak gunakan sih? Kalau istilahnya kan gini ya, kalau ada satu kalimat di agama saya ngomong gini, Tuhan tidak pernah akan memberikan cobaan, Tuhan tidak akan pernah memberikan percobaan lebih berat daripada yang kita sanggup hadapi, betul nggak? Betul. Nah, pertanyaan menarik, berarti kalau kamunya belum sanggup, berarti Tuhan nggak akan ngasih cobaan itu. Bukan ngasih cobaan ya, kalau saya kalimatnya bukan Tuhan ya, kondisi yang mencoba itu, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Kondisi yang membuat itu terjadi, cobaan itu ada batasannya. Kita diberikan kemampuan untuk mengatasi. Tapi ketika ada pencobaan dan kita bisa mengatasi, kita naik level loh. Iya. Ya, kita naik level. Jadi setiap kehidupan itu ada level. Kamu nggak bisa, ibaratnya gini. Pertama kali kita nanam apa? Biji dulu kan. Biji kan nggak mungkin besoknya tumbuh buah, nggak mungkin. Tahap step by stepnya. Nah, itu yang saya nikmatin. Makanya kenapa ketika kita email tadi, ya itu tadi konsepnya dulu, proses, tahap,
Kalau perlu bikin bentuk video, langsung caranya menyapa. Masalah berhasil atau enggaknya urusan nanti, tapi paling nggak kita udah usaha dulu. Masuk akal? Masuk akal. Itu aja pertanyaan? Itu aja coach. Oke, silakan. Kayaknya Vina mau bagi-bagi sesuatu. Ya nih, aku punya 3 teknik cara mengatasi keberatan nih coach. Dan itu aku kasihnya gratis nih. Nah, Cuma tinggal klik link aja nih di deskripsi atau di komen pertama. Jadi langsung diklik, masukin nama, nomor telepon, dan email. Terus nanti aku kirim deh. Dan itu free teman-teman. nah, nanti ada informasinya di deskripsi. Jadi di deskripsi tinggal masuk deskripsi YouTube ini dan di komen pertama ya. Iya. So, kalau mengundang pelatihan kita di mana? Di Corpora Consulting. Corpora Consulting. Dan kebetulan saya juga lagi pakai baju Sales University. Corpora Consulting punya perusahaan sales, pelatihan sales, sekolah Sales University, sekolah selama 1 tahun. Dan kebetulan untuk angkatan pertama sudah jalan. Iya benar. Dan nanti baru ada lagi angkatan kedua di bulan Juli. Di bulan Juli. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa kontak langsung ke Vina, yang nanti Vina bisa bantu. Dan yang paling penting lagi, kalau Anda mau belajar langsung, nggak usah lama-lama, masuk ke pastiprestasi.com dan buat perusahaan yang mengundang kita, jangan lupa ke corporaconsulting.com. So, akhir kata, saya Coach Antoni Sarif dan Saya Vina. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, salam performan. Bye-bye. Bye-bye.